Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Untuk langkah yang pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana beliau telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Tesaudina dengan NIM 1930 403093 saya akan membahas tentang sholat jamak, sholat kasar, sholat jamak dan kasar. Sebagai umat muslim, sholat merupakan ibadah wajib yang harus dijalankan. Yang pertama, sholat jamak. Jamak berarti mengumpulkan. Ialah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan dikerjakan secara berturut-turut. Misalnya, mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Dikerjakan pada waktu zuhur. Pertama, kita mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah selesai, kita melanjutkan dengan mengerjakan sholat asar tanpa terpisah oleh zikir atau kegiatan lainnya. Begitu pula dengan sholat maghrib dan sholat isya. Sholat jamak merupakan salah satu kemudahan atau keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat jamak terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat jamak takdim, ialah mengumpulkan dua sholat fardu untuk dikerjakan bersama-sama pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur, maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Sholat fardu yang boleh dijamak yaitu sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, dan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Adapun sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat lainnya dan tetap dilaksanakan pada waktunya sendiri, walaupun dalam kendaraan. Demikian pula sholat asar. Sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat isya ataupun maghrib. Menjamak sholat hukumnya mubah, artinya diperbolehkan menjamak bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, musafir atau dalam perjalanan jauh dengan jarak minimal 81 km menurut kesepakatan sebagian ulama. Kedua, bukan dalam perjalanan maksiat. Ketiga, dalam keadaan ketakutan seperti sakit, hujan lebat, angin topan, atau bencana alam lainnya. Yang syarat yang ketiga terkhusus untuk orang yang suka sholat berjamaah. Yang kedua, sholat kasar. Kasar berarti meringkas atau memendekkan. Maksudnya, meringkas rakaat sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang bisa dikasar yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Hukum melaksanakan sholat kasar adalah yang pertama, boleh atau jawaz apabila perjalanan telah mencapai jarak yang diperbolehkan melakukan kasar, namun belum mencapai jarak 81 km. Syarat diperbolehkan untuk mengkasar sholat. Yang pertama, jarak yang ditempuh telah mencapai 81 km. Yang kedua, mengetahui diperbolehkannya mengkasar sholat. Yang ketiga, berpergian tidak untuk tujuan maksiat. Yang keempat, berpergian dengan tujuan daerah tertentu, sehingga seorang musafir yang tidak mempunyai tujuan daerah tertentu tidak diperbolehkan kasar sholat. Yang kelima, niat mengkasar sholat. Yang keenam, tidak ragu dalam mengkasar sholat. Yang ketujuh, tidak bermukim kepada orang yang menyempurnakan sholat. Kedelapan, masih dalam perjalanan. Kesembilan, telah melewati tapal batas daerah sendiri. Yang ketiga, sholat jamak kasar. Merupakan sholat fardu yang dijamak sekaligus dikasar. Artinya 2 rakaat sholat fardu yang dikasar dikerjakan dalam waktu sekaligus. Orang yang diperbolehkan mengkasar sholat adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.